Strategi penetapan harga perusahaan internasional. Halo semuanya dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Kembali lagi bersama kami, kelompok 7. Penetapan harga perusahaan Apple. Apple merupakan perusahaan teknologi multinasional yang terpusat di Cupertino, California. Dimulai dari garasi kecil Steve Jobs hingga menjadi Apple Park, Apple Komputer mengeluarkan produk pertamanya yaitu Apple One yang meyakinkan para investor yang bernama Mike Markula yang menyumbangkan 200.000 USD atau sekitar 3,6 miliar rupiah. Dengan dana ini terciptalah Apple II yang menggemparkan dunia dengan visual berwarna dan juga aplikasi fisikal. Aplikasi fisikal merupakan aplikasi mirip Excel yang menjadi hal paling diminati pada dunia perkantoran. Penjualan komputer-komputernya termasuk Apple II menandai pertumbuhan perusahaan ini. Dalam kurun waktu beberapa tahun, Jobs dan Wozniak mempekerjakan banyak perancang komputer dengan memiliki lini produksi. Apple menjadi perusahaan terbuka pada tahun 1980 dan meraup laba yang sangat besar. Setelah beberapa tahun, Apple memproduksi komputer-komputer baru yang memiliki antarmuka pengguna inovatif seperti Macintosh pada tahun 1984. Perusahaan Apple sempat berada pada ujung kebangkrutan akibat keluarnya Steve Jobs dari perusahaannya sendiri. Kemudian pada tahun 1997, Apple membeli perusahaan milik Jobs dengan menjadikan Steve Jobs sebagai CEO Apple Incorporation. Karena kembalinya Steve Jobs ke masa kejayaan dengan meluncurkan sebuah produk seperti iBook, iPod, dan iTunes. Lalu pada tahun 2007, Steve Jobs melakukan penemuan terbesarnya yaitu iPhone yang menjadi warisan paling mengagumkan Steve Jobs untuk Apple hingga hari ini. Saat ini telah hadir iPhone 13 yang telah rilis pada tahun 2021. Lalu bagaimana strategi yang ditetapkan Apple? Strategi penetapan harga pada Apple, khususnya untuk produk smartphone Apple, mengikuti strategi price skimming, yang mana price skimming merupakan usaha dengan sengaja untuk mencapai suatu segmen pasar yang bersedia membayar harga tinggi untuk suatu produk. Jadi, produk yang dibuat oleh produsen harus menciptakan nilai yang tinggi bagi pembeli. Cara kerja price skimming. Price skimming bekerja dengan mengarahkan pelanggan yang memiliki pola pikir dalam kutip harus dimiliki. Secara sederhana dapat dikatakan sebagai pelanggan yang memiliki daya beli dan keinginan untuk mendapatkan versi terbaru dari produk atau layanan segera setelah tersedia di pasar. Apple merilis model iPhone baru setiap tahun, dan harga yang ditawarkan Apple untuk produk iPhone terbaru cukup tinggi, bahkan jauh lebih tinggi daripada para pesaingnya. Sementara itu, jajaran produk tahun sebelumnya mendapat potongan harga karena tidak lagi dianggap sebagai teknologi mutakhir dari Apple. Alasan Apple menerapkan price skimming pada perusahaannya yaitu adalah yang pertama, Apple percaya bahwa pasti ada pembeli potensial untuk teknologi terbaru yang mereka ciptakan. Yang kedua, penerapan price skimming pada perusahaan Apple tidak akan merusak citra mereknya, karena sejak dari dulu produk Apple sudah dicap sebagai produk mahal yang berkualitas. Dan penerapan price skimming membantu memantapkan Apple sebagai merek mewah di mata dunia. Jadi kesimpulannya, price skimming adalah salah satu dari sedikit strategi penetapan harga yang cukup mudah dipahami dan diterapkan. Implementasi yang tepat membutuhkan banyak analisis dan riset pasar. Meski begitu, penerapan price skimming harus halus atau ada kemungkinan besar strategi tersebut menjadi bumerang bagi perusahaan sendiri. Dapat dikatakan bahwa strategi penetapan harga skimming tidak berhasil di banyak sektor dan industri. Sektor teknologi, mobil, dan pakaian adalah industri di mana strategi skimming harga bekerja dengan sangat baik. Untuk memudahkan hal ini, tentunya kita membutuhkan sistem pencatatan keuangan yang baik agar seluruh biaya dan pengeluaran bisnis kita bisa terpantau dengan optimal.
Oke, kita sudah sampai di akhir video. Sekian presentasi dari kami. Jangan lupa jaga kesehatan dan tetaplah work hard and be better every day. See you.